Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersatu teduh dan kita mulai di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah di Minggu Advent keempat ini. Tuhan berkati, supaya melalui ibadah di Minggu Advent keempat ini, kami Tuhan berkati dan Tuhan tolong untuk dapat menjalani hidup pemberian Tuhan ini dengan tetap terus mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin yang keempat. Saudaraku, lilin keempat Advent yang berwarna ungu itu diberi nama Candle of Love, yang artinya lilin kasih. Lilin ini menyimbolkan kedamaian. Lilin ini juga mengingatkan kita akan kabar yang dibawa oleh malaikat, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 84 bait pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Ibadah Minggu Advent keempat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini. Masuki Minggu Advent keempat ini, kita akan menggumuli tema
belajar dari Maria, gadis pemberani. Melalui tema ini kita diajak untuk berani menjalani hidup dengan berbagai macam tantangannya dan taat menjalankan firman Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maria. Oleh karena itu mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 84 bait 2 dan 3. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa demikian. Ya Tuhan, berbagai pengalaman kehidupan telah kami lalui. Kami merasakan bahwa ketika kami berhadapan dengan keterpurukan, kegagalan dan kehancuran, kami menjadi tidak berdaya. Kami hanya terdiam di dalam kesesakan hati kami. Dosa telah menyilaukan kami, sehingga kami tidak dapat melihat cahaya kasih-Mu ya Tuhan. Ketika kami melihat dengan lebih teliti, maka kami menemukan bahwa banyaknya persoalan yang kami alami ini adalah akibat dari ketidaktaatan kami kepadamu. Bahkan alam yang seharusnya kami jaga dan lestarikan, justru kami rusak. Sesama yang seharusnya kami kasih dan lindungi, justru kami sakiti hatinya. Kami sadar bahwa bencana alam dan bencana kemanusiaan disebabkan karena ketamakan kami yang tidak pernah mampu merasa cukup. Walaupun demikian, kami tetap percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami jatuh dalam kehancuran. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk mengisi hasrat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami dapat dipakai menjadi alat pembaruan, agar wajah kehidupan di dunia ini semakin ramah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa.
Mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 76 bait pertama dan bait yang kedua. Kau yang lama dinantikan. Saudara-saudaraku, inilah berita anugerah bagi kita semua demikian, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi kekuatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sungguh Sang Immanuel datang untuk mengubahkan yang rusak menjadi baru. Sama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 81, bait 4 dan 5. Oh datanglah Immanuel. Supaya
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan menerima persembahan pujian dari kelompok Pison. Oleh karena itu waktu dan tempat kami persilakan. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Paskah Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya. Pujian surga dan dunia semua diterimanya. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pada kesempatan ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, beri hikmat kepada kami, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami renungkan dan hayati, serta Tuhan mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirmanlah pada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal pertama
ayat 26 sampai dengan 38 demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada saat ini yaitu Belajar dari Maria, Gadis Pemberani. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Itu artinya sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan Hari Raya Natal. Tetapi perayaan Natal kita tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena Natal kita saat ini kita rayakan di tengah-tengah pandemi virus corona. Dalam konteks kita saat ini, maka kita perlu menemukan makna kelahiran Yesus Kristus di tengah pandemi saat ini. Oleh karena itu, kita perlu untuk mempersiapkan diri dalam menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu. Tahun ini kita merayakan Natal bukan lagi di gedung gereja dengan dekorasi yang meriah, tetapi kita merayakan Natal di rumah kita, di dalam keluarga kita. Bagaimana persiapan Bapak, Ibu, Saudara untuk perayaan Natal nanti dalam keluarga kita masing-masing? Semoga hal ini tidak mengurangi makna Natal itu sendiri. Karena pada awalnya Natal pun hadir dan dirayakan dalam sebuah keluarga, yaitu keluarga Maria dan Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anaknya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan Injil minggu ini memberitakan tentang kelahiran Yesus. Dan tetapi pada saat ini kita akan bersama-sama mendalami respon Maria terhadap berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Nah, di sana dikisahkan dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat 38 tentang bagaimana malaikat Gabriel diutus untuk pergi ke sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret kepada Maria yang diperkenalkan Injil sebagai perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nah, setelah mengucapkan salam damai, Gabriel memberitakan bahwa seorang anak laki-laki akan lahir dari Maria dan hendaknya ia dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan dinamakan Anak Allah yang Maha Tinggi dan akan dikaruniai kekuasaan tanpa akhir. Maria pun kemudian merespon berita itu dengan bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum menikah atau belum bersuami? Malaikat Gabriel pun kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Elisabet yang sudah lanjut usia pun kini sedang hamil 6 bulan. Yang terjadi pada Maria ini adalah perkara yang lebih besar, karena anak yang akan dilahirkan Maria itu akan disebut kudus, anak Allah. Karena Maria akan dinaungi kuasa Allah dan Roh Kudus akan turun ke atas dirinya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, siapa yang tidak terkejut apabila tiba-tiba didatangi oleh malaikat? Seorang imam Zakaria pun tak terkecuali. Hal itu terjadi di Bait Allah, tempat yang paling wajar bagi malaikat untuk menampakkan diri dan menyampaikan berita dari Allah. Tetapi walaupun demikian, ternyata Imam Zakaria pun terkejut. Bahkan dicatat di dalam Lukas 1 ayat 12 bahwa Zakaria terkejut dan menjadi takut. Nah, bagaimana dengan Maria? Injil Lukas mencatat bahwa setelah mendengar salam damai dari malaikat Gabriel, Maria terkejut, lalu bertanya dalam hatinya, apakah artinya salam itu? Nah, hal ini tidak sama dengan Imam Zakaria yang ketika terkejut malah ketakutan dan hanya melihat kesulitan belaka. Kali ini malaikat Gabriel berhadapan dengan seorang gadis yang meskipun terguncang batinnya, tetap berpijak di bumi dengan 2 kaki. Ia berani bertanya pada diri sendiri, memikirkan apa gerangan yang hendak disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Nah, melalui kedua kisah ini, membantu kita semakin dapat mengerti apa yang sebetulnya terjadi. Terkejut memang bagian dari diri kita, tetapi tidak perlu kita biarkan menjadi rasa takut. Lebih positif dan berguna bila kemudian diolah menjadi pemikiran yang proaktif seperti gadis pemberani dari Nazaret itu. Nah, Maria mulai memikirkan dan mencari makna dari kata-kata yang disampaikan oleh sang malaikat itu. Kita juga tahu bahwa kehidupannya memang kehidupan yang menemukan arti salam damai Gabriel kepadanya. Sekalipun tak selalu mudah jalannya, bahkan ada banyak penderitaan yang harus dialaminya. Kemauannya untuk memahami kehadiran Yesus melalui dirinya, itulah yang menjadi kekuatannya dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, uraian Injil Lukas
mengenai kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria bisa dipakai untuk membaca kembali pengalaman hidup kita masing-masing. Malaikat Gabriel mengajar Maria supaya semakin berani hidup menurut jalan yang tak disangka-sangka, tetapi bukan asal-asalan. Sehingga di bagian akhir percakapan dengan malaikat Gabriel, Maria pun menjawab, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jawaban kesanggupan dari Maria ini tentunya mengandung konsekuensi yang sangat berat, mengingat statusnya yang belum menikah dengan Yusuf. Tetapi semuanya itu berani ia tanggung, karena anak yang akan dikandungnya itu adalah anugerah dari Allah untuk keselamatan umat manusia. Dengan cara demikian, Maria akan menerima anugerah sebagai ibu dari Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Dan sejak peristiwa itu pun, Maria hidup dengan menyongsong kelahiran Yesus yang akan datang dalam wujud manusia. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Minggu Advent keempat ini ditandai dengan menyalakan lilin Advent yang keempat yang disebut sebagai Candle of Love atau lilin kasih. Nah, melalui peristiwa Allah yang mau menjelma menjadi manusia, seperti yang telah disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria, itulah wujud kasih Allah kepada umat manusia. Dan sebagaimana Maria yang mau merespon dengan positif kasih karunia Allah itu, demikian hendaknya kita saat ini. Ketika kita harus menjalani hidup dalam konteks pandemi virus corona yang tidak kita sangka-sangka penyebarannya begitu cepat dan berlangsung dengan lama, kita pun diajar untuk tidak hanya terkejut dan cenderung mengeluh, tetapi dengan berani menjalani hidup dengan pola hidup yang baru. Walaupun nanti kita tidak bisa merayakan Natal di gedung gereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan, jangan berkecil hati, karena Tuhan Yesus pun juga berkenan hadir dalam perayaan Natal di dalam keluarga kita masing-masing. Seburuk apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, janganlah itu merusak makna Natal dalam hidup kita, yaitu kasih karunia Allah yang mewujud dalam diri Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah umat manusia, yang lahir juga di hati semua, dan yang membawa damai dan keselamatan bagi umat manusia. Biarlah Natal dan setiap peristiwa yang sering membuat kita terkejut, seperti halnya pandemi virus corona ini, membuat kita semakin menyadari dan mendekat kepada Yesus Kristus. Biarlah Natal di tengah-tengah pandemi ini pun semakin menyadarkan kita akan kehadiran Yesus di dalam keringkihan dan kelemahan manusia. Oleh karena itu, marilah kita terus mencari tahu dan menyelami maknanya, seperti Maria, si gadis pemberani itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, marilah kita bersama-sama bersatu teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan, ketika saat ini kami boleh belajar dari firman Tuhan, boleh belajar dari sikap dan respon Maria, si gadis pemberani itu, untuk menyatakan ketaatan kepada firman Tuhan dan menjalani hidup
dengan berbagai macam tantangan dan cobaannya, supaya kami tetap terus juga dapat menjalaninya dengan terus memohon pertolongan dari Tuhan dan merasakan kehadiran Kristus yang juga lahir dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Tuhan Yesus telah melakukan karya bagi kemanusiaan di dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing dalam ibadah Minggu Advent yang keempat. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh memasuki Minggu Advent keempat ini, di mana kami sebentar lagi akan bersama-sama merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang membawa damai, kasih, dan keselamatan. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah saat ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, tidak hanya persiapan fisik dan juga dekorasi Natal di rumah kami masing-masing, tetapi yang lebih utama bagaimana kami menyiapkan hati dan hidup kami untuk merayakan dan menghayati kembali akan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan biarlah perayaan Natal pada tahun ini ketika kami merayakan di rumah kami masing-masing tetap memberi makna yang begitu mendalam, supaya iman kami pun semakin dikuatkan, terlebih di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini juga belum berhenti. Kami terus mohon pertolongan dari Tuhan, kiranya kami pun dimampukan untuk dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya kehidupan kami lebih bermakna dan bermanfaat di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami pun bersyukur ya Tuhan, ketika pada saat ini Engkau mengingatkan kami untuk boleh berani menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam tantangannya, seperti halnya Maria, si gadis pemberani itu, yang berani mengambil konsekuensi untuk Tuhan pakai menjadi alatmu, menyatakan kasih-Mu dengan lahirnya Yesus Kristus melalui Maria. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon berkat Tuhan memampukan kami semua untuk dapat menjalani hidup ini dengan tetap terus memohon pertolongan dari Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami pun terus memohon Tuhan yang mampukan kami supaya kami pun boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi terang bagi sesama kami, sehingga nama Tuhan pun juga boleh semakin dimuliakan melalui dan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berita sukacita ini yang boleh kami hayati bersama-sama. Dan kami pun menyerahkan kehidupan kami
di dalam tangan kuasa Kristus Yesus. Di tengah-tengah pandemi virus corona yang saat ini masih harus kami hadapi, Tuhan menolong kami dengan hikmat, sehingga kami pun boleh menjalani hidup dengan baik dan juga boleh saling menjaga satu dengan yang lainnya untuk kebaikan kami bersama. Tuhan mampukan kami, setiap keluarga kami masing-masing untuk boleh terus berusaha menjadi keluarga yang baik, keluarga yang penuh dengan cinta kasih, keluarga yang boleh bersama-sama merayakan Natal, kehadiran Kristus dengan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong anak-anak di dalam mengekspresikan imannya, terlebih di dalam perayaan Natal ini. Tuhan pun menolong mereka di dalam studi mereka. Tuhan menolong mereka dalam menyesuaikan diri dengan pola studi yang baru di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan juga mampukan untuk setiap orang tua dalam mendampingi dan menjadi teladan yang baik di dalam iman dan setiap perbuatan yang baik, supaya anak-anak kami pun boleh bertumbuh dengan baik, baik imannya maupun juga kedewasaannya. Kami pun menyerahkan kehidupan orang tua kami, para adiuswo, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah ketika kami bersama-sama menantikan dan persiapkan diri untuk perayaan Natal, kami pun boleh merayakannya, mempersiapkannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan tubuh yang sehat, dengan semangat dan bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kegiatan-kegiatan dalam rangkaian mempersiapkan perayaan Natal di gereja-gerejamu di seluruh dunia, dengan tentunya menyesuaikan diri dengan pandemi virus corona ini. Tuhan juga memberkati supaya perayaan Natal ini benar-benar bermakna dan boleh membawa arti dan manfaat di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pula untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya memberkati supaya mereka pun boleh Tuhan pulihkan kekuatan dan kesehatan mereka melalui setiap perawatan medis maupun obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi. Tuhan berkati pula untuk setiap keluarga yang merawat dan mendampinginya, melayaninya, supaya saudara kami ini pun boleh segera pulih seperti sedia kala. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan membaptiskan anak-anaknya, bagi saudara-saudara kami yang akan melakukan pengakuan iman atau sidi. Tuhan juga memberkati mereka dalam mempersiapkan diri supaya segala sesuatunya nanti boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Pengumpulan persembahan ini marilah kita iringi dengan kidung pujian nomor 288, bait yang pertama dan yang kelima. Aku
Marilah kita haturkan persembahan ini ke hadapan Tuhan di dalam doa dan akan saya pandu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami menghadap kehadirat-Mu, ingin mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan persembahan ini ya Tuhan, sehingga dapat kami gunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini, baik untuk pelayanan ke dalam maupun pelayanan keluar. Tuhan, kiranya Engkau berkati juga bagi majelis yang mengelola persembahan ini, agar dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ajar kami supaya kami juga dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, rancangan Allah yang adalah damai sejahtera akan segera terwujud di dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyiapkan hati untuk menyambut Dia, Sang penerus tahta Daud. Bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 91 bait 1 dan 2, Putri Sion nyanyilah. Saudara-saudaraku, dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang kepada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mempersaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.